興味ねえ。ここは変身。 Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza di episode bahas-bahas. Jadi di video kali ini kita bakalan langsung bahas episode Zero One yang ke-34 ya. Jadi sebelum mulai videonya teman-teman, nah kalau kalian yang nyari nih figur-figur seperti Kamen Rider, Super Sentai, bahkan sampai ke anime dan juga Marvel sampai DC, silahkan kalian langsung kunjungi aja Hexagon Toys ya. Untuk link pembeliannya atau Instagramnya silahkan kalian langsung cek ke deskripsi. Selain Instagram, kalau kalian gak pengen ribet langsung beli aja, langsung check out, silahkan kalian langsung kunjungi aja Tokopedia-nya Hexagon Toys. Dan juga merayakan follower ke 1000 Hexagon Toys, Hexagon Toys juga lagi mengadakan giveaway nih Gan ya. Jadi ada SIC dari Kamen Rider Black RX Statue yang siap dimenangkan oleh satu orang yang beruntung. Untuk ketentuan giveaway-nya benar-benar gampang banget ya teman-teman, benar-benar gampang banget. Silahkan kalau kalian yang kalian pengen menang, silahkan kalian langsung cek aja ketentuannya, ada di deskripsi juga, oke? Jadi di akhir episode kemarin seperti yang kita tahu, si Yua ini sudah tersadar ya, bebek Yua, bebek Ane ini, dan mengumumkan resign dirinya ini dari Zaya. Cekpuk, dibuang pinnya ya. Dan berlanjut di sini di akhir episode kemarin juga dia diajak oleh si Jin dan Horobi untuk membantu mereka ini untuk membebaskan si Naki ya. Jadi ini bisa dibilang sih bukan join Metsubo Jinrai ya, tapi membantu ya Metsubo Jinrai yang intinya itu tetap 4 orang ini ya, yaitu si Horobi, si Jin, si Naki, sama si Ikazuchi. Sementara si Yua ini kalau bisa dibilang join nih ya enggak kan, cuman ngebantu aja, bukan join ya di sini ya. Dan di sini kepintaran Yua ini sebagai pengembang teknologi di Zaya dulu ini ya ini sangat dibutuhkan sama si Jin yang juga kebingungan di episode sebelumnya. Dan ini kan juga bisa dibilang membebaskan Naki ini adalah soal chip-chip gitu ya, yang mestinya Yua juga lebih paham di sini karena dirinya dia juga di sini ditanamin chip gitu ya. Dan benefit untuk Jin ya dan Horobi jelas ini ya adalah untuk kebangkitan Metsubo Jinrai Net. Dan benefit dan untungnya buat si Yua ini apa gitu ya? Apakah pernah terpikirkan gitu sama kalian? Sebenarnya di sini udah dibilang sama Jin. Kata Jin dia bisa mendapatkan keuntungan kalau ngecabut si chip Naki ini ya. Sebenarnya nggak dijelaskan secara rinci keuntungannya atau benefitnya apa di sini untuk si Yua ya. Kalau benefitnya menurut dari segi pandang Ane apa ya, bisa dibilang sih karena si Yua ini masih peduli gitu sama si Fua di sini ya. Tapi pasti dia mikir juga kan kalau di sini ya, meskipun dia peduli dengan si Fua ini, kalau misalkan si Metsubo Jinrai bangkit di sini, dia sendiri juga bakal repot gitu kan ya. Aduh, gue peduli sama Fua, tapi nanti organisasi teroris bangkit lagi dong. Terus gue harus ngelawan lagi dong, repot dong ya. Jadi emang agak harus mencerna-cerna kita mestinya apa ini ya gitu ya. Dan proses ini juga dimulai dengan Yua yang mengajak si Fua ini untuk dicabut lah chipnya ya. Jadi membahas tentang masa lalu gitu ya. Dan lucu ini ya, si Fuanya seperti nggak mau terus ditabok dari belakang sama si Yua. Duh. Oh. Dan di sini si Fua ini ngeklaim gitu ya di episode ini kalau dia sebenarnya setelah semua yang terjadi ini dia udah nggak peduli dengan masa lalunya gitu ya. Jadi walaupun udah ada ingatan palsu yang ditanamin sama Amatsuge, ya bodo amat, dia udah nggak peduli gitu ya. Sekarang ya sekarang gitu ya. Di episode kemarin juga kan si Fua ini galaunya juga bentar banget ya. Tapi ternyata walau begitu si Fua ini ternyata teman-teman ternyata masih ada teori lagi, yaitu dia itu punya ingatan asli loh ya. Jadi ketika ingatan palsunya yang ditanamkan sama si Amatsugai ini, alhasil si ingatan aslinya ini menghilang ya ketika ditanamkan si ingatan palsu itu ya. Ibarat main game ini ya seperti apa ya Gan, seperti save and overwrite lah ya istilahnya. Wah, kira-kira apa lagi nih ya? teori lagi nih ya. Kira-kira apa lagi nih yang terjadi dengan ingatan aslinya si Fua gitu ya. Jadi banyak sekali bermunculan misteri dari si Fua ini ya yang gak habis-habis untuk dibahas gitu ya. Banyak banget ya, setiap beberapa episode banyak gitu ya yang bakal dibahas tentang si Fua ini gitu ya. Nah, tambahan juga nih ya, kalau katanya si Yua ini bisa ngecabut chipnya si Naki dari si Fua, dia jadi bisa tahu tentang masa lalu si Fua gitu ya. Jadi seperti ingatan aslinya yang tadi Anda ceritain ya. Tapi buat apa gitu ya? Buat apa Yua yang tahu gitu ya? Kalau untuk Fua yang tahu ya udah gitu. Tapi efeknya menurut Anda sih nggak terlalu gimana banget. Soalnya dia juga udah nggak peduli. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ingatan aslinya itu wah,
Nah, itu menarik untuk dibahas ya. Jadi, apakah ini ingatan aslinya dan apa benefitnya untuk Yua gitu? Apakah dia bisa jadi lebih tahu tentang perbuatan dan tentang kebulukannya si Amatsugai gitu terhadap si Fuwa pada zaman dulu? Nah, nanti aja kita tungguin aja ya. Pokoknya seiring berjalannya episode 01 ini ya. Dan di sini kita juga dapat fan service pundaknya Yua di episode kali ini nih. Dapat pundaknya Yua. Apalagi pas angle dari belakang gitu kan, terus dia ngadep ke belakang gitu. Aduh, sumpah Pak, sumpah. Aduh. Ini banyak juga yang komentar nih, waifu lu makin cantik aja ya Gan gitu ya. Ternyata Yua wow juga ya Gan ya. Nih dari mana ya? Kalian semua yang komentar seperti itu, kamana wae maneh cuy. Iya Gan ya, Yua cantik juga ya. Iya Gan ya, Yua gini gitu ya Gan. Nah, semua juga akan Yua pada waktunya ya. Nih, hati-hati fanboy Izu yang tiba-tiba pindah ke Yua nih ya. Dan di satu sisi di sini si Aruto ini lagi mengunjungi perkebunan atau bisa dibilang apa ya, pertanian gitu lah, perkebunan atau pertanian lah, whatever. Yang salah satu pegawainya adalah Hyumajir. Tapi di sini dia itu dilabrak sama si Horobi ya di sini ya. Horobi ngelabrak Aruto karena dia ingin data backupnya Ikazuchi diserahkan kepada dia ya. Kok tahu? Ya bisa dibilang sih karena Jin juga yang ngasih tahu gitu ya. Itu si Aruto punya data backup para Hyumajir loh. Jadi lu samperin dia aja gitu. Jadi di sini si Horobi yang ngelabrak si Aruto di sini ya. Jadi di sini si Horobi ngurus si Ikazuchi, sementara si Jin ini ngurus Naki gitu ya. Dua-duanya sama-sama kerja di sini ya untuk kebangkitan atau untuk fokus ke Metsubojin Rainet di sini ya. Dan di sini Senpa Sento ya udah minggir dulu lah ya istilahnya di sini ya. Karena udah repetitif gitu ya, beberapa episode gagal maning, gosong terus gitu ya. Kita juga pasti di sini bakalan bosen gitu. Jadi peralihan cerita di sini menurut Ana sih pas gitu ya. Dan tapi agar tetap tidak menghilangkan si Amatsugai di beberapa episode ke depan, tetap diselipkan lah di sini ya sedikit scene yang ada dia gitu ya. Sampai yang nggak penting, sampai yang penting juga ada gitu ya. Sampai seperti ngomongin suhu teh gitu ya. Aci, ini gimana kalau lidah gue terbakar gitu ya. Ini tehnya itu cocoknya dipanaskan itu dengan derajat segini yang ya gitulah. Hanya sekedar lelucuan aja gitu ya. Dan poin utama sih kalau untuk Amatsugai ini untuk episode ini ya, dibalik teh-teh itu ya. Jadi setelah Zaya Spec katanya dia ingin menyebarluaskan si Red Riser ini lebih secara global ya. Intinya di situ gitu. Dan di sini lanjut lagi soal si Horobi yang ngelabrak si Aruto. Jadi di sini si Aruto ini nggak mau ngasih lah, jelas lah, enak aja, tak semudah itu Ferguson. Dan hancur itu sama si kebun, sama si Horobi dan kroco-kroconya. Ketika si Aruto bilang no, langsung ditembakin. Woi, kita yang nonton juga, woi kampret gitu. Dan di sini si Shining Hopper akhirnya juga muncul lagi nih setelah sekian lama ya. Udah berasa kayak form baru deh ini. Shining Hopper muncul lagi soalnya udah bener-bener waduh ini jarangnya minta ampun jarang dipakainya gitu ya. Soalnya kan kemarin cepet banget gitu ya Shining Hopper dipakai, udah muncul Shining Assault Hopper lagi gitu ya. Jadi ketika dia muncul di sini Shining Hopper ngelawan si Horobi, Ana ngelihatnya aduh kayak fresh banget gitu, ini pertarungan fresh banget ini form. Jadi padahal ini form lama tapi berasa form baru gitu ya, saking jarangnya dipakai. Saking dari kemarin makainya itu Metal Cluster gitu ya. Dan di sini di akhir pertarungan si Aruto ini tetap nggak mau ngasih, tidak semudah itu Ferguson. Dan berakhir di sini dengan salah satu pegawai si kebun Hyumajir ini yang bernama Midori dijadikan sandera oleh Horobi ya. Jadi di sini dijadikan alat pertukaran lah bisa dibilang ya. Ini Ana juga udah bahas di episode Tokusatsu pas bahas Arc Zero ya. Ini udah ternyata bener ya semuanya ya. Inti ceritanya berjalannya seperti ini semuanya. Jadi di episode ini Ana juga cukup senang karena di sini banyak berfokus sama si Horobi ya. Karena hal ini juga si Aruto juga jadi kepo sama si Horobi, pengen tahu soal masa lalunya gitu ya. Di sini juga udah diceritain sama si Hyumajir yang si profesor yang engkong-engkong itu yang si Hakasebot ya, tentang si Horobi ya. Tepatnya itu pas episode debutnya Jin Burning Falcon ya. Seperti yang kita tahu juga si Horobi ini adalah Hyumajir tipe ayah ya. Jadi Horobi itu dibuat dari core atau program yang sama seperti bapaknya si Aruto di sini ya, yaitu si tipe ayahnya itu ya, father type-nya itu ya. Father type. Jadi dua Hyumajir ini si Hiden Soreo sama si Horobi ini punya kesamaan karakteristik gitu ya.
Jadi perlu digarisbawahi, yang sama itu tipe bapaknya antara si Hiden Soreo dan juga si Horobi di sini ya. Jadi jangan pada salah sangka gitu ya. Jadi berarti Aruto bapaknya itu Horobi kan? Ya nggak gitu. Sekali lagi yang digarisbawahi itu adalah si tipe bapaknya gitu ya, sama karakteristiknya. Jadi kalau misalkan nyiptain Hyumajir pemain bola gitu, ada ya pemain bolanya ada A, pemain bola B gitu ya. Gitu, bukan duplikasi istilahnya ya. Kenapa harus dibahas? Jadi seperti itu kira-kira ya. Semoga nggak ada yang salah paham juga ya. Dan di sini setelah si Horobi ini dihack katanya, tipe ayahnya ini hilang katanya ya. Sebenarnya yang Ana tangkap sih ya nggak hilang-hilang amat sih ya. Yang Ana lihat juga nggak semua gitu ya. Ya belum aja lah di sini ya. Soalnya di awal-awal episode di sini si Horobi juga bilang si Jin itu kan anaknya gitu ya. Jadi masih kelihatan karakteristik bapaknya ini ya. Tapi anaknya itu dalam tanda kutip kalau untuk ke si Jin ini ya di awal episode. Jadi yang Ana tangkap juga di sini anak sebagai alat yang nurutin semua kehendak dia. Kehendak Arc tepatnya ya. Soalnya si Horobi ini kan sangat bucin sekali ke Arc gitu ya. Jadi setiap si Horobi ngomong ini Arc no Shino Mama nih, kita sereaksi penonton pasti here we go again gitu. Yang hack emang siapa gitu? Yang hack Horobi ini emang siapa? Kayaknya sih satelit Arc gitu ya, yang bikin dia sebegitu bucinnya gitu ya. Oke, lanjut. Jadi hari negosiasi pun tiba di sini ya. Di sini Aruto ini ngecoba ngebujuk Horobi karena setelah mengetahui masa lalunya gitu ya. Jadi semoga Horobi ini bisa lebih tersadar lah segala macam ya. Aruto juga nggak sebagai pemeran utama yang baik gitu ya, nggak langsung ayo gelut. Jadi di sini dia ada persuasinya dulu, ngajak Horobinya dulu gitu ya. Tapi di sini Horobinya nggak bergeming, bodoh amat, serahin datanya Ikazuchi. Ya jangan gitu, lu kan bla bla bla, serahin datanya Ikazuchi, nggak bergeming. Bodoh amat ya. Dan akhirnya di sini diberikanlah datanya si Ikazuchi ya. Dan hasil ditukarlah sama si Midori, si petani Hyumajir itu. Tapi ternyata si petani Hyumajir ini, si Midori ini ikut dihancurkan juga sama si Horobi. Edan emang ini ya. Emang edan di sini. Ya hasil di sini Aruto yang yang sangat baik hati juga ngamuk lah di sini ya. Di sini dia sampai ngamuk banget ya, dan gelut lah di sini ya si Aruto sama si Horobi ya. Jadi inilah atas dasar alasan yang mendasari si Horobi ini gelut sama si Aruto ya. Dan di sini ya alhasil walaupun si Horobi ini kemarin bisa ngimbangin si Towser, dia tetap kalah sama si Aruto, tepatnya sama formnya Metal Cluster Hopper ya. Dan kalau mau dipaksa berpikir rasional ya teman-teman, sekali lagi ini pemikiran kita aja ya, bukan di filmnya. Jadi Aruto sebenarnya ini bisa memilih sih Hyumajir petani yang kalau hancur bisa di backup lagi, atau kebangkitan Metsubojin Rainet yang bakal bikin repot lagi. Nah, kepikiran gak kalian sampai situ ya? Kalau Ana sih ya, kalau Ana nih sebagai Aruto gitu ya, ya wes lah, hancur si Midori gitu ya, daripada organisasi teroris bangkit lagi gitu kan ya. Tapi kan di sini dari segi pandang Aruto gitu ya, yang sudah kita ketahui dari berjalannya episode 01 ini, Aruto kan tetap mau nyelamatin gitu ya. Soalnya dia tingkat kepeduliannya itu dengan Hyumajir begitu tinggi. Jadi kematian Hyumajir juga seperti yang dia bilang nggak ada bedanya dengan kematian manusia. Tapi kalau misalkan Ana disuruh di posisi Aruto misalkan, ya wes dah, hancur dah. bikin baru. Kan Ana juga masih ada data backupnya gitu. Daripada Metsubojin bangkit, repot nanti Ana gitu ya. Kayak gitu untuk Ana sih seperti itu ya. Tapi kan ini kan biar kita itu segi pandangnya, terutama untuk mindset anak-anak itu biar kita biar agar peduli gitu dengan sesama di sini gitu ya. Apalagi soal Hyumajir juga gitu ya. Kalau misalkan pola pikir Aruto tiba-tiba seperti itu di film ini ya jadinya agak nyeleneh juga gitu kan. Kan ini kalau misalkan Ana ditempatkan di situ dan disuruh berpikir rasional gitu ya. Jadi no protes, Pak. Dan di sini walau Horobi kalah di area pertandingan juga di sini si Jin datang, si Aldi Taher membantu Chef Juna itu untuk mengambil data Ikazuchi dari Aruto ya. Jadi walaupun Horobi kalah, nggak berhasil diambil datanya, si Jin main nyelonong aja gitu tiba-tiba ya, ngambil datanya Ikazuchi. Dan di sini pastinya membuat si Aruto bingung ya. Loh Jin, kan kitanya temenan, kok lu gitu sih, bukannya lu udah paham sama manusia bla 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 gitu ya. Tapi di sini si Jinnya nggak bergeming juga gitu ya. Dan tiba-tiba di sini ada problem yang lebih besar lagi di sini ya. Ini bener-bener gila banget, yaitu para pengguna Zaya Specto
tiba-tiba menjadi beringas dan tidak terkendali ya, dan menyerang sesama mereka manusia. Jadi ini kasusnya mirip sama Humajir lepas kendali, tapi ini manusia gitu yang lepas kendali. Karena kan Zaya Spek dipakainya sama manusia bukan sama Humajir gitu ya. Tadinya Ane juga pikir di sini setelah kejadian ini, wah ini pasti perlakuan Amatsugai gitu ya, ini pasti kampret emang. Ternyata bukan loh. Ternyata bukan Amatsugai gitu. Malah si Amatsugai sendiri aja bingung di sini. Jadi ini ulah siapa kan? Ternyata ini adalah ulah Shinaki yang sudah berhasil dibangkitkan dan dipisahkan dari si Fuwa sama si Yua ini. Ngeri banget gitu ya ini di sini. Jadi ini the power of Naki bisa dibilang ya. Jadi bisa meretas secara global dalam waktu singkat gitu ya setelah dia bangkit gitu. Karena dia juga dulu adalah mantan asistennya Amatsugai ya, dan kerjanya di Zaya gitu ya. Jadi logis aja gitu dia bisa melakukan hal ini. Jadi bisa nerobos sistem keamanan Zaya gitu sampai bisa meretas Zaya Spek. Dan Amatsugai juga sepertinya udah menduga, wah si Naki udah bangkit nih gitu ya. Nggak kebayang gitu seberapa chaosnya ini ya. Kita tahu kan pengguna Zaya Spek juga itu banyak, nggak sedikit ya. Apalagi dulu kan bekas konsumen Hidden Intelligence yang udah membeli Humajir. Dan katanya Amatsugai membuat kebijakan yaitu kalau Humajir itu diretur, mereka bakal dikasih sama Zaya Spek. Jadi pengguna Zaya Spek itu semakin banyak. Dan kebayangkan gimana tragedi ini gitu. Ini manusianya banyak banget yang keretas gitu ya. Jadi ini wah parah udah kayak. Dan ya akhirnya di sini chip Naki kan terlepas dari si Fuwa. Yang Ane tangkep si Fuwa ya masih bisa Henshin ya di sini, dari Vulcan yang basic form sampai Rampage Vulcan. Nah, yang patut dipertanyakan adalah bagaimana dengan si Assault Wolf. Ini patut dipertanyakan karena yang paling kental antara si Fuwa dan si Naki ini ya si Assault Wolf ya. Dan kesadaran Naki ini yang Ane tangkep juga seperti ngulang lagi dari nol ya. Ini gimana ya? Jadi ada perbedaan pribadi gitu pas dia membangkang ke si Amatsugai di episode berapa tuh yang dia sempat berkomunikasi juga dengan Fuwa, saling mengerti, saling berbeda pemahaman tapi saling mengerti juga di sini ya. Itu kan dia lihat seperti gue bisa melindungi mimpi Humajir gitu. Tapi di sini gimana ya? Apa ya, kayak sedikit ada perbedaan ya, sedikit ada perbedaan pribadi di mana dia juga jadi kayak si Horobi gitu ya, musnahkan semua umat manusia gitu ya. Jadi ini ada perbedaan pribadi juga selain saat dia memiliki pemahaman sama si Fuwa, sama juga pas dia di Project Towser di mana dia membangkang ke si Amatsugai gitu ya. Sekarang jadi benar-benar otak teroris banget gitu ya, di mana dia itu ingin menghancurkan umat manusia gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi gitu ya ini ya. Jadi pas apakah ada campur tangan Horobi gitu yang nyiapin base-nya Naki. Jadi ketika si Naki ini bangkit, jadi pola pikirnya jadi langsung seperti itu ke setnya gitu ya. Siapa tahu itu kan spekulasi Ane ya di situ ya. Tapi ya sebenarnya kalau misalkan si Fuwa nggak bisa Henshin jadi Assault Wolf ya nggak masalah sih ya. Karena dia kan udah punya Rampage Vulcan gitu ya, ngapain lagi pakai form yang lebih lemah gitu ya. Kan logikanya sih seperti itu. Jadi ya seperti itu teman-teman untuk bahas-bahas episode 34-nya, dan minggu depan ini ada giliran Ikazuchi yang bangkit dan Metsubo Jinrai Net akhirnya komplit di sini ya. Ini adalah momen yang pastinya dinanti-nantikan nih, Metsubo Jinrai Rise Up. Dan langkah pertama apa yang akan mereka buat setelah mereka ini bangkit selain juga menghancurkan semua umat manusia dalam waktu dekat gitu ya. Dan di sini Aruto tarung lagi sama si Jin ya, gara-gara ya tadi datanya Ikazuchi diambil lagi ya sama si Jin ini ya. Dan si Jin sih kayaknya kalah di sini ya. Tapi di sini si Horobinya ngelindungin si Jin gitu ya. Jadi ini mulai keluar insting Humajir tipe ayahnya Horobi ya. Seperti di scan juga ini udah ada gambarnya sih. Dan sementara itu si Horobi di sini gelut sama Towser ya. Jadi perang nih Zaya sama Metsubo Jinrai ya. Jadi kita tunggu aja episode minggu depan seperti apa, episode 35 berarti ya. Dan juga kalau kalian ada komentar dan pendapat soal episode 34 ini, silahkan kalian komentar aja langsung di kolom komentar bawah ya. Kalau misalkan ada komentar Ane yang terlewatkan, ada yang salah, atau misalkan ada yang kelewat batas juga, silahkan kalian koreksi ya di kolom komentar. Ya udah segitu aja teman-teman, thank you banget yang udah pantengin bahas-bahasnya. Semoga juga informatif, kita berdiskusi sama-sama yang sehat sama Toko Fans. Teman-teman jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Dan akhir kata, bye-bye.